Halo semua, kembali lagi bersama saya Mas Guritno, NIM 205314110. Oke, jadi dalam kehidupan kita sehari-hari, kita pasti sering berkomunikasi satu sama lain, yang tentunya menggunakan kalimat dan kata-kata yang kita maknai sendiri dan orang lain juga pahami. Namun, tahukah teman-teman bahwa kebanyakan orang berkomunikasi itu masih salah memaknai sebuah kata atau kata salah kaprah, salah dimaknai, padahal yang artinya lain, tapi kita menggunakan arti yang sebaliknya. Nah, jadi dalam video kali ini, saya akan menjelaskan beberapa kata yang salah kaprah, yang salah dimaknai, atau salah diartikan oleh beberapa orang, mungkin kita sendiri, yang sering digunakan dalam kegiatan sosial kita dalam berkomunikasi. Oke. Yang pertama itu ada kata tegar. Nah, kata tegar biasa kita sering gunakan untuk memberi support kepada orang lain. Kata tegar kita biasa sama artikan dengan kata tabah, kuat. Padahal kata tegar sendiri itu adalah untuk menggambarkan keras kepala, kepala batu, gitu. Jadi kita sering menggunakan kata tegar untuk support, padahal itu sebaliknya. Kata tegar biasa untuk mengatai orang yang keras kepala. Oke, sebagai contoh kalimatnya itu di sini, semoga kamu tetap tegar menjalani semua ini. Nah, di sini maksud dia mau mensupport, padahal seharusnya bukan kata tegar yang digunakan, tapi semoga kamu tetap tabah menjalani semua ini, yaitu pada kalimat kedua, yang dimana kata tabah atau kuat juga bisa digunakan, semoga kamu tetap kuat menjalani semua ini, yaitu untuk kata tegar. Kemudian yang kedua itu mengubah atau merubah. Nah, dua kata ini merupakan dua kata yang memiliki makna yang berbeda. Mengubah itu eh, kata dasar ubah yang ditambahi imbuhan meng, sedangkan merubah itu kata dasar ubah yang ditambahi imbuhan me. Tentu berbeda, ubah dan rubah. Rubah itu merupakan seekor hewan atau binatang yang mungkin sering kita nggak lihat di televisi-televisi atau dokumentasi-dokumentasi mengenai alam. Sedangkan ubah itu merupakan suatu kata, ubah, berbeda dengan rubah. Tapi sering kita dengar, ini lebih banyak pada pendengaran, bahwa kata mengubah itu biasa diubah merubah. Mungkin karena lebih simpel pengucapan, jadi sering salah digunakan. Nah, sebagai contoh, biasanya kita mendengar perjuangan kita tidak merubah kondisi saat ini. Itu merupakan kata yang salah, yang seharusnya tidak digunakan, atau salah kata. Yang benar itu perjuangan kita tidak mengubah kondisi saat ini. Yang betul apa yaitu mengubah, bukan merubah. Kita lanjut yang ketiga, itu ada kata acuh. Nah, acuh sering kita konotasikan atau kita samakan dengan arti ketidakpedulian atau tidak peduli, tidak perhatian. Padahal makna dari kata acuh itu sebaliknya dari yang kita sebutkan tadi, yaitu acuh adalah peduli atau perhatian. Namun kita sering sering salah dalam menggunakan makna dari acuh tersebut. Kita langsung ke contoh kalimatnya, yaitu sudah ditolong tapi masih acuh terhadapku. Nah, di sini dia mau menyampaikan dia udah ditolong tapi masih tidak peduli terhadapku. Nah, seharusnya kata acuh di sini salah penempatan, yang dimana seharusnya kata acuh digunakan untuk kepedulian, bukan ketidakpedulian. Sebagai contoh yang benar itu, walaupun dikucilkan, tapi Heru masih acuh terhadap teman-temannya. Nah, di sini maknanya yaitu walaupun dia dikucilkan, tapi dia masih peduli, atau Heru masih peduli dengan teman-temannya. Sekarang kita melanjutkan kata yang keempat, yaitu nuansa versus suasana. Nah, biasanya kita menggambarkan suasana itu sebagai nuansa, dan nuansa sebagai suasana. Padahal dua kata ini berbeda. Nuansa itu menggambarkan perbedaan halus dan kecilnya suatu eh, dua dua hal yang mau kita
gambarkan, sedangkan suasana yaitu gambaran dari kondisi peristiwa yang terjadi pada saat itu. Sebagai contoh, nuansa filmnya begitu tegang dan menyeramkan. Nah, seharusnya kata suasana lebih tepat dimaknai dalam kalimat ini, yaitu suasana filmnya begitu tegang dan menyeramkan. Karena tegang dan menyeramkan menggambarkan suasana yang terjadi pada saat itu, atau menggambarkan peristiwa yang terjadi pada saat itu. Kemudian, kata yang benar untuk misalnya, film yang menarik itu bernuansa horor. Nah, di sini horor bukan menggambarkan kondisi, tapi menggambarkan dari eh, film itu akan bagaimana sih nanti. Gitu. Kemudian yang kelima itu ada kata gahar dan garak. Nah, biasa di sini banyak, ini kebanyakan dipakai oleh laki-laki. Biasanya ketika memuji sesuatu menggunakan memuji sesuatu yang kelihatan laki banget atau gentleman dengan kata gahar. Padahal gahar dan garak itu kata yang memiliki makna yang berbeda. Gahar itu adalah menggosok-gosok dengan keras, sedangkan garang itu menggambarkan tentang kelakian atau gentle gitu. Jadi gahar dan garang itu berbeda. Kita sebagai contoh, contoh kalimat yang salah itu, wah gahar sekali motor itu. Maaf, gahar sekali suara motor itu. Di sini dia mau gambarkan bahwa suara motor itu begitu garang, dia mau menyamakan kata garang menjadi garang atau suara yang gentle banget gitu. Nah, kalimat seharusnya itu suara motor itu garang sekali ya, atau garang sekali suara motor itu. Nah, katanya kalimat yang benar untuk menggunakan itu suara motor itu dengar garang dan memekikkan telinga. Itu lebih terdengar, maknanya yang lebih tepat. Kemudian yang paling sering sering digunakan mahasiswa itu absen dan versus presensi. Nah, absen itu sendiri adalah ketidakhadiran atau kita tidak hadir. Sedangkan presensi itu untuk mencatat kehadiran peserta atau mahasiswa-siswa dan lain sebagainya. Itu biasanya sering, bahkan saya sendiri mungkin masih sering salah mengartikan atau memaknai dua kata ini. Jadi sebagai contoh, bro, titip absen ya. Nah, di sini kata bro titip absen tuh artinya dia mau bro titip yang nggak hadir. Betul, tapi katanya kurang, makna katanya itu salah. Harusnya yang betul itu titip presensi dong bro. Jadi dia menitip ketidak poin kehadiran ya pada orangnya untuk diisi. Sedangkan untuk titip absen itu maksud tidak diisi. Dia berkata untuk mengisi bagian tidak hadir pada hari itu. Bukan memberikan kehadiran untuk yang menitipkan. Kemudian yang ketujuh yaitu dan yang terakhir yaitu antara kosong dan nol. Tentunya di sini banyak sekali kata kosong itu disamakan dengan nol. Contoh misalkan ketika ditanya nomor telepon, nomor rumah yang ada tanda eh, angka nol, itu bisa kita baca dengan kata kosong. Sebagai contoh, contoh kalimat ini ada percakapan dua orang, itu H dan A. H, nomor rumah lu berapa? Si A menjawab 031. Itu merupakan kata yang salah. Kosong itu artinya tidak ada sama sekali. Sedangkan nol itu masih ada. Angka nol masih memiliki isi, yaitu nol. Jadi kalimat yang betul itu nomor rumahmu berapa? 031 bro. Atau nomor HP-mu berapa? 0858. Bukan 0858. Nah, itu dia untuk kata antara kosong dan nol. Nah, jadi eh, itu dia beberapa kata yang saya jelaskan memiliki makna yang berbeda, sering digunakan atau sama artikan dengan makna yang seharusnya berbeda, harusnya berbanding terbalik, tapi kita sering menggunakannya. Semoga berkat video ini kita semua mendapatkan wawasan dalam berkomunikasi kita sehari-hari, sehingga kita menggunakan kata-kata yang tepat dalam komunikasi kita yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Sekian dari saya, terima kasih, sampai jumpa.